Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5? Sehat? Baik. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita pertemuan 8, yaitu gerak dasar renang gaya bebas. Nah, sebelum melakukan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke anak-anakku, hari ini materi kita adalah gerak dasar renang gaya bebas. Apa saja gerak dasar renang gaya bebas itu? Yang pertama, latihan gerakan meluncur. Yang kedua, gerak dasar lengan. Yang ketiga, gerak dasar pernapasan. Dan yang terakhir, gerak dasar pernapasan, gerak dasar tungkai. Oke. Alat yang digunakan cuma satu, yaitu pelampung. Untuk lebih jelasnya nanti akan Bapak jelaskan di video berikut. Lanjut. Tujuan pembelajaran: peserta didik mampu memahami salah satu gaya renang dengan koordinasi yang baik pada jarak tertentu. Oke, materi pertama yaitu latihan gerak meluncur terbagi dua. Yang pertama, meluncur dengan bantuan pelampung. Nah, seperti apa akan Bapak jelaskan. Meluncur dengan bantuan pelampung, selain dengan bantuan teman, kamu juga bisa berlatih gerakan meluncur dengan menggunakan pelampung. Cara melakukan gerakan meluncur menggunakan pelampung adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdirilah di pinggir kolam dengan kedua tanganmu memegang sisi pelampung. Yang kedua, bungkukkan badanmu ke depan rata air. Yang ketiga, tempelkan salah satu kakimu ke dinding kolam, lalu lakukan tindak tolakan sehingga tubuhmu meluncur ke depan. Yang keempat, pertahankan keseimbangan tubuh selama meluncur. Dan yang kelima, ulangi gerakan meluncur dengan bantuan pelampung sampai kamu bisa mengampung dengan benar. Kalau sudah bisa melakukannya, kamu bisa langsung melanjutkan dengan tanpa bantuan alat. Nah, seperti apa tanpa bantuan alat itu? Bapak akan jelaskan lagi. Yang pertama, berdirilah di pinggir kolam, tekuk satu kaki menempel pada dinding kolam. Yang kedua, bungkukkan badan sejajar permukaan air. Dan yang ketiga, luncurkan kedua lengan ke depan. Keempat, kedua kaki menolak dinding sehingga tubuh meluncur ke depan. Dan yang terakhir, yang kelima, selama meluncur, pertahankan keseimbangan tubuhmu. Oke, seperti itu saja untuk pertemuan pertama. Apabila ada kesalahan, Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Oke anak-anak, kita lanjut ke materi kedua, yaitu gerak dasar tungkai. Nah, seperti apa gerak dasar tungkai itu akan Bapak jelaskan. Yang pertama, berpegangan pada dinding kolam menggunakan dinding kolam. Nah, seperti apa? Kamu dapat berlatih gerak dasar tungkai dengan cara berpegangan pada dinding kolam. Berikut adalah cara latihannya. Yang pertama, berdirilah menghadap ke dinding kolam. Yang kedua, letakkan telapak tangan kananmu di atas dinding kolam, lalu tempelkan telapak tangan kamu pada dinding kolam dengan posisi terbalik. Yang ketiga, selanjutnya coba luruskan tubuh rata-rata air hingga terapung. Dan yang terakhir, pada posisi tubuh terapung, gerakan kaki kanan dan kaki kirimu naik turun secara bergantian. Nah, lanjut kita ke latihan keduanya yang menggunakan pelampung. Kamu dapat berlatih
gerak dasar tungkai dengan menggunakan pelampung berikut caranya. Nah, yang pertama berdiri membelakangi dinding kolam, dan yang kedua kedua tangan berpegangan pada sisi pelampung, dan yang ketiga tempelkan pelampung di dada, rebahkan tubuhmu ke depan hingga mengapung. Keempat, tepukkan salah satu kakimu menempel pada dinding kolam, lakukan tolakan hingga tubuh meluncur ke depan. Yang kelima, saat tubuh sudah terapung, gerakan kedua kakimu di atas dan ke bawah. Dan yang terakhir, ulangi hingga kamu bisa melakukan gerak dasar tungkai dengan benar. Oke, sampai sini dulu penjelasan Bapak. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut tadi ke materi berikutnya, yaitu latihan gerak dasar lengan. Nah, bagaimana tahapan gerak dasar lengan gaya bebas? Yang pertama, memasukkan tangan ke dalam air. Tangan dimasukkan ke dalam air dengan posisi telapak tangan menghadap ke bawah atau telungkup. Yang kedua, gerakan menarik pull. Gerakan menarik dilakukan setelah siku masuk ke dalam air. Gerakan tangan waktu menarik harus dilakukan dengan kuat dari arah muka sampai tangan berada di bawah dada. Yang ketiga, gerakan mendorong atau push. Gerakan ini dilakukan setelah gerakan menarik, lengan didorong kuat ke belakang sampai siku lurus ke samping paha. Dan yang terakhir, pengembalian atau recovery. Setelah gerakan mendorong selesai, posisi lengan dikembalikan ke depan. Nah, itu tahapannya. Sekarang latihan gerak dasar lengan. Yang pertama, berdirilah menghadap dinding kolam. Yang kedua, bungkukkan badan ke depan sehingga sejajar dengan permukaan air. Yang ketiga, kedua kaki lurus dan dibuka selebar bahu. Keempat, kedua lengan sejajar, bahu lurus di samping telinga. Yang kelima, gerakan lengan seperti mendayung. Keenam, tarik lengan kanan ke bawah, berawal dari arah muka, depan dada, lalu samping paha. Yang ketujuh, saat tangan berada di depan dada, siku kiri diangkat ke atas, lalu lengan kiri diluruskan ke depan. Dan yang terakhir, lakukan bergantian lengan kanan dan kiri secara terus-menerus. Oke, sampai sini dulu penjelasan dari Bapak. Salam olahraga. Materi yang terakhir yaitu gerak dasar pernapasan. Nah, Bapak akan jelaskan lagi seperti apa gerak dasar pernapasan itu. Pengembalian napas untuk renang gaya bebas dilakukan dari samping. Hal ini menuntut keterampilan perenang dalam melakukan gerak memalingkan kepala atau menoleh agar badan tetap terapung. Berikut adalah cara pengambilan napas pada renang gaya bebas. Yang pertama, pada saat badan meluncur, gerakan lengan dengan kanan, gerakan mendayung. Yang kedua, saat siku kanan terangkat, tolehkan kepala ke kanan tanpa mengangkat kepala. Tolehkan kepala hingga posisi mulut berada di atas permukaan air dan telinga kiri dekat dengan lengan kiri. Yang ketiga, ketika kepala menoleh ke kanan, bukalah mulut untuk menghirup udara. Dan yang terakhir, kemudian luruskan kembali lengan kanan di atas kepala. Posisi wajah juga kembali menghadap ke dasar kolam dan buanglah napas secara perlahan. Kamu bisa melakukan pengembalian napas di sisi kiri, kanan, ataupun kiri.
Sekian materi yang Bapak ajarkan hari ini, dan nanti akan ada Bapak kasih tugas untuk kalian, Bapak kirim di grup video masing-masing. Dan yang Bapak ceritakan hari ini, di sini kita cuma menyimak dan memperhatikan video tersebut tanpa adanya praktek. Nah, itu perlu diingat. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.